واهد قلوبنا بجاهك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا آمين ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, tidak bosan dan nyonya kita semua memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa rabbul alamin, atas segala limpahan karunia rahmat dan nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Terutama pada kesempatan malam Ahad ini, di hari-hari terakhir di bulan Dzulhijjah, hari-hari daripada minggu terakhir tahun 1446 Hijriah, di malam Ahad terakhir tahun 1446 Hijriah, ya, insyaallah Ahad depan sudah 1447 Hijriah, tahun baru Islam, tahun yang baru. Kita kasih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di Darussalam dalam rangka kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca maulid, berkumpul bersilaturahmi bersama guru-guru kita, yang mana di bulan yang penuh barokah ini, bulan Asyurul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang agung. Dan juga nanti kita di tahun yang baru, di bulan Muharram, bulan yang agung juga, bulan Asyurul Hurum, dalam rangka kita mensyiarkan daripada syiar Islam di dalam majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid. Mudah-mudahan segala bentuk kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua di dalam majelis ini. Tidaklah kita keluar daripada majelis ini kecuali Allah Ta'ala pun segala dosa dan kesalahan kita, Allah tutup aib kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya, wabil khusus daripada guru-guru kita yang hadir di dalam kesempatan malam hari ini. Ada Ustaz Habib Barabat, kemudian Ujuk Jol, Cik Jol, kemudian yang lainnya yang tidak dapat disebutkan, satu persatu pengurus majelis taklim dan tazkir Darussalam, para jamaah, adik-adik yang semuanya insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis penuh barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita, junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, beliau menjadi para umatnya daripada yang membaca salawat untuk beliau. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan segala bentuk kebaikan dengan salawat yang kita baca, dan merupakan tanda daripada ciptaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita mendapatkan sahabat beliau kelak nanti di hari kiamat, di hari akhirat, dan kita bisa masuk surga bersama beliau, seminum telaga beliau, telaga haud beliau, bersama para ulama, para orang-orang soleh, para guru-guru kita, orang tua kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal mustami'in rahimani Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam majelis yang penuh dengan segala bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di hari Ahad, di malam Ahad ini, hari Ahad terakhir tahun 1446 Hijriah. Ya, kita berkumpul di sini di mushola ini dan dalam majelis kebaikan, segala bentuk kebaikan, majelis maulid, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis kita bersilaturahmi, dan semua bentuk kebaikan yang kita lakukan ini insyaallah ya tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal soleh
yang menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bekal kita, ya, sebagai bekal kita dalam kehidupan ini dengan kita memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, bagian daripada ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni ya ulul albab. Dan berbekallah, dan bekal yang paling baik itu adalah takwa, dan takwalah kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, punya akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala daripada kaum yang berpikir. Termasuk daripada takwa adalah dengan kita menggunakan lisan kita berzikir kepada Allah, membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang berbicara tentang zikrullah. Banyak daripada hadis Nabi Muhammad yang berbicara tentang majelis zikir, keutamaan zikir. Apalagi yang kita baca ini adalah Ratibul Haddad, salah satu susunan yang disusun daripada ratib ini yang kita kenal masyhur. Beliau ada suatu ratib Al-Habibullah Al-Haddad yang memiliki pangkat yang luar biasa, seorang kutub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita ragukan keberkahan kemuliaan beliau yang kita baca, alhamdulillah. Ini yang namanya umur yang berkah. Zikir beliau, Ratibul Haddad, Ardul Latif, kitab karangan beliau yang dibaca majlis ta'lim Risalatul Mu'awana, nasihatnya, qasidah-qasidah beliau selalu disenandungkan. Ini menunjukkan keberkahan ilmu beliau, keberkahan umur beliau, walaupun beliau sudah meninggal kurang lebih 400-an tahun, tapi kita selalu mengamalkan apa yang beliau susun, terutama baca Ratibul Haddad ini yang telah dirintis oleh guru kita Sayyidul Walid Al-Murabi Arwahul Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomahkan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin hari yang ke-39 ini dikarenakan ada yang meninggal, akhirnya diundur, berkeliling dari rumah ke rumah di Suratib ini 40 kali. Jadi karena ada saudara kita salah satu jamaah yang meninggal, Bapak Profesa Nofreza, yang mana beliau selalu melok sebelum beliau wafat di dalam Majlis Hadat Arba'in. Setelah pulang daripada majlis, beliau wafat, beliau meninggal dunia. Ini lemah meninggal. Memang katakan oleh Sokrates, man lazima hadarati rasulullah husnul khatimah. Siapa yang dia mendawamkan zikir Ratibul Haddad, maka bakal Allah berikan husnul khatimah, ya, meninggal yang baik. Kita ini pengen meninggal dalam keadaan baik, pengen melakukan sesuatu apa yang kita sedang yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Ratibul Haddad. Alhamdulillah kita banyak dengar, kita juga melihat bomo yang istiqamah membaca Ratibul Haddad ini meninggalnya baik, indah, bagus, dalam keadaan amal soleh, dalam keadaan zikrullah. Ini nikmat. Ada yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal dalam keadaan zikir, ada yang meninggal dalam keadaan dia bersabar dalam ujiannya. Sehingga beliau yang meninggal dalam keadaan ini kepada Allah, bersabar dalam musibahnya, ujiannya, mungkin sakit dan sebagainya. Ini nikmat. Kita berlindung daripada su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Alhamdulillah, mati ya, dalam keadaan lupa sama Allah, mati dalam keadaan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala.
lagi nyanyi ya organ tunggal meninggal alhamdulillah ya bobo lo nak kemarin tuh ya bobo baru tahu juga itu juga bobo ada di seberang itu untunglah udah itu suatu peringatan buat itu. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita. Kenapa diceritakan Allah dalam Al-Quran? Ada hamba-hamba Allah yang baik, para nabi dan rasul, para aulia, para orang-orang soleh diceritakan Allah Ta'ala agar kita mengambil pelajaran. Dalam kisah-kisah mereka suatu ibrah, suatu pelajaran bagi kita yang membaca Al-Quran dan cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dan cerita yang nyata dan bukan cerita yang fiktif. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, cerita daripada ibunda daripada Nabi Allah Isa, cerita Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Bisa ini sekarang ini ada yang dihidupkan Allah, bisa lah. Sudah kakek 9 tahun dia hidup lagi waktu itu benar bisa karena yang nyadikannya Tuhan yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang wong yang juga menentang Allah Ta'ala, para nabi dan rasul, mereka tentang umat-umat yang durhaka dan diceritakan dalam Al-Quran sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Karena kita hobi cerita dengerin itu ada kalau itu kadang-kadang majlisnya sedangkan majlisnya yang apa ya majlisnya ya itu ini itu macam-macam beda. Kalau majlisnya buka kitab ini tasawuf beda, buka macam-macam misalnya tapi tak lama. Tapi kalau yang majlisnya tapi di situ ada ilmu juga, dan kadang yang majlis itu lah sudah banyak ilmunya yang manfaat bertanya macam-macam. Nah itu diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan tentang angka 40 ini diceritakan dalam Al-Quran. Tentang Nabi Allah Musa alaihissalam ketika sebelum beliau di Bukit Tursina, beliau diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala 40 malam bermunajat. Wa idh akhadna Musa 40 lailatan tsumma takhadha min ba'di waqtin dhalimun. Disebutkan 40 malam Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahasia daripada angka 40 ini dalam Al-Quran disebutkan 40 malam. Ini menunjukkan juga malam itu memiliki keistimewaan kata ulama. Itu berzikir 40 malam. Nabi Musa bermunajat sebelum di Bukit Tursina 40 malam. Rahasia 40 malam. Angka 40. Kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya rasio umur 40 tahun kesempurnaan disebutkan juga. Bahkan dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan masa kehidupan manusia ini 40 disebutkan 40 hari. Jadi luar biasa daripada angka 40 ini ada hikmah dan makna apa disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita sering dengar guru-guru kita kalau ada majlis ada 40 orang, insya Allah yang sikap itu wangi, insya Allah dikabul, dijabah doa-doa itu benar. Insya Allah ini 40 ya, insya Allah doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini rahasia daripada angka 40. Makanya ada yang disuruh guru-guru kita belajar beramal paling tidak 40 hari. Ini sudah 40, sudah Pak Haji tamat selesai dah, ada lagi rotimnya sudah 40 dah kelar. Ya, satu konten ya, bukan itu yang itu sudah harus terus sudah 40 ini mancing kita untuk istiqomah dalam beramal terus sudah 40 lagi sudah lama-lama istiqomah ini yang kita minta dalam beramal itu adalah istiqomah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya amal yang istiqomah adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang terus menerus langgeng, alhamdulillah. Sudah.
ada yang dia langgeng istiqomah baca roti, baca Quran, baca selawat, ada macam-macam daripada istiqomah di dalam amal. Alhamdulillah, dan malam ini kita daripada 40 malam daripada kita baca Rajabul Haddad. Kemudian juga ya, kita di akhir tahun 1446 Hijriah ini mari kita perhatikan keadaan kita. Ya, sudah hampir setahunan dan sebentar lagi tahun 1447 Hijriah. Mari kita jengok keadaan kita, umur kita yang Allah Ta'ala berikan. Kalau sudah 40, yang sudah 40 ini adalah kesempurnaan dalam umur. Nabi diangkat 40 tahun di dalam umur tersebut menjadi Nabi dan Rasul. Bukan berarti kalau yang kurang dari 40 juga tidak ada status sebenarnya. Jadi bahwasanya yang namanya bahasa kita tuh kalau landas-landas jadi lidas atau umum. Karena yang namanya al-maut ini tidak, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bukan karena faktor tua atau karena sakit, karena memang sudah ditentukan Allah Ta'ala, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu Anda diperlihatkan bahwasanya ada beberapa orang yang meninggal kecil umurnya, itu belum sampai balik. Ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun. Nah ini artinya apa? Yang namanya al-maut itu ada suatu rahasia Allah. Kita ada kasih jaminan malam ini, besok bisa bernafas masih hidup. Ada tak jaminannya? Ada. Besok kita masih hidup. Tak kasih. Siapa yang jamin gitu? Tidak. Tapi mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan di sisi Allah Ta'ala, dipanjangkan umur kita semua dalam keadaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi itu tidak kasih jaminan. Bahwasanya kita besok sampai besok bisa jadi. Duduk-duduk majlis ini, majlis terakhir gitu. Lemak tapi kalau umpamanya majlis terakhir ini habis batik saja. Bukan lagi organ tunggal. Alhamdulillah. Siapa yang nak dulu ada habis majlis ya. Satu hari apa tidur. Dan Ustaz Amin apa? Anda kalau padahal ini majlis rumah. Saya belum sadar panjang umur kan. Panjang umur dalam keadaan ibadah. Intinya kita minta husnul khatimah. Kapanpun yang Allah Ta'ala berikan waktunya, dah kita siap. Siap tak siap pasti bakal kembali sama Allah. Nah, ini takut mati, mati juga. Tidak berlari dari mati juga. Yang benar apa? Kata Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan diri kita dengan kematian dan amal soleh ini caranya. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan amal soleh sebelum dia masuk dalam kubur dan melawan daripada hawa nafsu. Itu orang cerdas. Itu Nabi orang cerdas demikian, yang dia beramal soleh setiap hari di Allah waktu alhamdulillah. Jika kita bangun tidur, alhamdulillah hari ini pagi Allah Ta'ala umur, maka dimanfaatkan hari-hari itu dengan taat dan ibadah kepada Allah. Jadi mari kita introspeksi keadaan kita untuk masih di akhir tahun ini menjelang tahun baru 1447 Hijriah, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita tata segala amal soleh kita dengan baik, terutama kita tata daripada ibadah kita tata daripada waktu kita tata hati kita, agar kita menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan ini dengan banyak daripada amal soleh yang diridhoi Allah Ta'ala dan diridhoi daripada Nabi Muhammad dan juga guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala istiqamah di dalam beramal soleh. Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita jadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segala dosa dan kesalahan kita Allah tutup aib kita
kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat agama, dunia dan akhirat. Allah jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya menjadi daripada hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada jasmani dan rohani yang sakit di antara kita, diberikan kesehatan keluarga kita, guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diistiqamahkan, selalu dimantapkan iman Islam kita sampai kita nanti diwafatkan Allah taala dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh, guru-guru kita, orang-orang saleh, para aulia, mereka yang diwafatkan Allah taala dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat disampaikan mohon maaf lahir batin, kepada Allah kita mohon ampun, dan akhirnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.